Hasta mi abuelo Barto Piccolo. Hai Sobat Pedia, apa kabar semuanya? Seperti biasa kali ini MRCpedia masih akan membahas film yang unik-unik dan masih hangat untuk ditonton. Ya, kali ini kita akan bahas film yang berjudul Ghost of War tahun 2020. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi info menarik lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya. Film Ghost of War ini mengisahkan sekelompok pasukan Amerika yang berjuang melawan sosok makhluk supranatural. Bagi mereka, sosok ini merupakan musuh paling menakutkan, bahkan melebihi pertempuran di medan perang karena yang dihadapinya bukan manusia. Apakah mereka mampu mengatasi musuh supranatural itu? Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita simak ulasannya. Berlatar tahun 1944 di Prancis, 5 orang tentara Amerika dikirim ke sana untuk menjaga sebuah kastil peninggalan bangsawan dari serangan tentara Jerman. Salah satu anggota yang bernama Chris tiba-tiba bangun dari istirahatnya. Setelah itu ia kaget karena melihat seorang pria yang sedang menghisap cerutu di hadapannya. Mengira bahwa orang itu adalah musuh. Namun ternyata orang yang berdiri di hadapannya itu hanyalah bayangannya saja. Saat pagi mereka berkemas-kemas dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di sana Chris ditemani oleh 3 rekannya, yaitu Tappet, Eugene dan Bucci. Saat itu tepat pada Perang Dunia II mereka dikirim ke Prancis untuk melumpuhkan beberapa tentara Nazi yang telah menguasai kastil yang berharga. Dalam perjalanan menuju kastil, mereka berhasil menjebak satu regu tentara Nazi. Setelah itu Chris dan timnya membantai semuanya. Tak lupa juga merampas semua harta yang tertanam di badan tentara Nazi itu. Chris mendapatkan sebuah peta menuju kastil yang ia tuju. Sementara itu, Bucci meluangkan waktunya untuk menyiksa tentara Jerman itu dengan sangat kejam. Lalu ia mengajak salah satu tentara untuk berduel. Karena membuang-buang waktu, Chris langsung membunuhnya lalu melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa mil perjalanan, tim dapat menemukan pergerakan. Sebagai penembak jitu jarak jauh, Tappet pun membidiknya. Namun ternyata mereka adalah warga setempat yang tampaknya telah diusir oleh tentara Nazi. Tappet tak tega melihatnya, lalu ia memberikan beberapa gigi emas hasil rampasannya kepada salah satu keluarga di sana. Setelah itu mereka juga melihat kondisi pedesaan yang telah hancur. Setelah seharian perjalanan, akhirnya mereka sampai di kastil. Di sana mereka melihat kastil mewah yang sebelumnya telah dikuasai oleh Nazi. Namun saat ini, kastil itu berhasil direbut kembali oleh tentara Amerika. Tugas mereka hanyalah menjaga kastil itu dari tentara Nazi yang berpotensi kembali untuk merebutnya. Chris menemui regu lain yang sebelumnya telah menjaga kastil itu. Tiap regu berisi 5 kelompok yang bekerja shift dan bergantian dengan regu yang lain setiap 3 harinya. Kini giliran tim Chris yang menjaga kastil itu. Mereka memasuki kastil dan curiga karena melihat kepanikan regu sebelumnya. Namun mereka menjawab bahwa dia baik-baik saja, lalu mereka pergi dengan terburu-buru. Selanjutnya mereka melihat-lihat kastil itu dan tercengang dengan kemewahannya. Eugene menemukan piano lalu memainkannya. Tappet pergi ke sebuah gudang lalu menemukan foto keluarga. Ia juga mulai merasakan keanehan di sana. Sementara itu Chris menemukan keanehan pada suatu karpet yang habis terbakar. Kemudian ia menganalisanya. Di sisi lain juga Bucci sempat mengalami kesulitan saat menyulut rokoknya. Tak hanya itu, ia juga mendengar dobrakan dari balik pintu yang terkunci. Kelompok pun berkumpul dan bersantai sejenak. Namun suara tabrakan mendadak muncul dari lantai atas dan membuat mereka waspada. Kik dan Chris pergi menyelidikinya. Suara gesekan terdengar semakin keras ketika mereka mendekati dapur. Di sana mereka sempat melihat bayangan manusia di jendela. Namun setelah itu menghilang. Saat itu mereka berdua juga tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saat menjelang malam, mereka berkumpul dan bersantai di ruang tamu. Tappet sibuk untuk mencari posisi membidik yang tepat, sementara yang lainnya saling menakut-nakuti dengan cerita horor.
Namun bagi mereka cerita mitos seperti itu hanyalah lelucon dan hanya omong kosong. Saat itu Eugene juga menunjukkan sebuah buku yang ia temukan di bawah gudang karena ia pandai berbahasa Jerman. Eugene pun menerjemahkannya. Ternyata buku itu adalah bukti peninggalan salah satu tentara Nazi yang berisi perlakuan apa saja yang dilakukan tentara Nazi kepada keluarga rumah itu. Chris juga menemukan tulisan Perancis lalu Eugene menerjemahkannya. Tulisan itu berbunyi I have no legs atau artinya saya tak mempunyai kaki. Bersamaan dengan itu, sebuah bangkai tikus mendadak jatuh dari atas dan mereka menganggapnya hanya kebetulan saja. Kemudian Chris mengomando mereka untuk segera beristirahat, kelompok pun pergi ke kamar terpisah untuk tidur. Tak lama kemudian masing-masing mereka juga mengalami keanehan seperti Kik yang melihat mainan menyala dengan sendirinya. Lalu Eugene juga merasakan kejanggalan ketika melihat sebuah foto keluarga. Sementara itu Tappet memilih kamar atas sekaligus dirinya mencari tempat yang tepat untuk membidik. Saat itu ia juga memantau kondisi lingkungan dengan snipernya. Ia dikejutkan dengan sosok misterius. Karena tak percaya dengan apa yang ia lihat, Tappet menganalisa tempat itu kembali, bukan karena hal lain yang ia takutkan hanyalah musuh. Esok paginya mereka saling terdiam dan menyembunyikan tentang kejadian tadi malam. Saat itu Tappet juga menginformasikan pada kelompok bahwa ia mendapat radio dari pusat tentang serangan tentara Jerman dalam waktu dekat. Tappet menyarankan kelompok untuk segera pergi karena mereka akan dikepung oleh 50 tentara Jerman. Namun Chris menolaknya dan bersikeras untuk melawan mereka. Tappet terpaksa menyetujuinya lalu menyuruh Eugene untuk membantunya mengemasi lantai atas. Di lantai atas mereka menemukan sebuah lambang ilmu hitam Mesir kuno, namun berasumsi bahwa mungkin saja lambang itu adalah lambang bekas upacara tumbal yang dilakukan Hitler pada pemilik rumah pada masa lampau. Mereka pun mengabaikannya lalu melanjutkan untuk memindahkan sebuah lemari. Saat diangkat, pintu lemari itu mendadak menutup sampai mematahkan jari Eugene. Dengan emosi, Eugene menyalahkan Tappet yang tak tahu apa-apa itu. Tappet juga merasakan kembali hal-hal yang janggal di sana. Saat menjelang malam, mereka mulai mengambil posisi masing-masing untuk mulai berperang. Tappet bertugas di lantai atas untuk membidik dengan snipernya, sementara itu yang lainnya menjaga pintu. Pasukan Nazi pun datang lalu melihat kondisi kastil. Pada awalnya dia merasa lega karena para Nazi itu menganggap bahwa kastil itu kosong. Namun suara gebrakan misterius mendadak muncul dari atas lalu membuat para Nazi itu kembali menyerang. Tappet membidik mereka dengan tepat sasaran. Namun salah satu Nazi mendadak melempar bom ke arah kelompok. Saat itu Buci harus mengorbankan tubuhnya untuk menghambat ledakan. Buci pun sekarat. Sementara yang lainnya masih bertahan. Chris pura-pura mati untuk mengecoh dan melawan mereka. Sementara itu yang lainnya malah kebingungan ketika melihat Nazi itu mendadak mati dengan sendirinya. Contohnya seperti Tappet yang melihat Nazi itu tergantung. Eugene melihat sosok misterius yang membakar Nazi itu. Lalu Kik yang melihat Nazi itu tenggelam dengan sendirinya. Singkat cerita mereka berhasil mengusir dan mengalahkan para Nazi itu, namun mereka harus berjuang untuk menyelamatkan nyawa Buci. Setelah itu Tappet memilih kelompok untuk menumpuk mayat para Nazi itu karena sebelumnya ia juga sangat membenci tentara itu. Saat malam menjelang tiba, mereka mulai berdiskusi dan berkata tentang kejanggalan kastil itu. Eugene kembali menerjemahkan buku catatan Nazi itu. Di sini diterangkan bahwa para Nazi itu telah menyiksa tuan rumah dengan keji. Tuan Helwig yaitu pemilik rumah itu telah dibunuh dengan dibakar hidup-hidup, istrinya digantung. Sementara itu kedua anaknya ditenggelamkan di bak mandi. Tentara Nazi pun juga tak memakamkan mereka secara wajar. Mendengar itu, mereka mulai menghubung-hubungkan dengan peristiwa-peristiwa aneh sebelumnya. Chris membuat keputusan untuk mencari mayat keluarga Helwig yang telah dibuang. Namun Eugene bersikeras untuk segera pergi dari tempat itu. Saat itu mereka juga menemukan Buci yang tampak telah tewas. Kelompok pun memakamkannya secara terhormat di sana.
Kemudian mereka pergi melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun setelah beberapa kilometer mereka kembali menemukan penduduk setempat sama persis seperti peristiwa sebelumnya. Pada awalnya mereka tidak mengabaikan momen itu lalu mereka melanjutkan perjalanan sesuai dengan isi peta. Namun lambat laun mereka malah berjalan menuju arah kembali ke kastil itu. Chris memutuskan istirahat sejenak saat malam. Namun kali ini Tappet dihantui oleh mimpi buruk. Ia menemukan dirinya yang digantung lalu melihat tulisan Vetrulek. Saat ia kembali sadar kelompok pun melanjutkan perjalanan. Kini di tengah jalan mereka menemukan bangkai para Nazi. Pada akhirnya mereka kembali ke kastil itu. Chris merasa bahwa mereka sedang dipermainkan oleh roh jahat di sana sehingga ia perlu berkomunikasi dengan mereka. Dengan pengalamannya ia menyebar tepung ke lantai guna melihat tapak kaki makhluk gaib itu. Saat itu Tappet tak sengaja mengatakan kata Vetrulek. Eugene pun langsung meresponnya di mana ia menjelaskan bahwa Vetrulek merupakan sebuah kutukan Mesir kuno, hanya orang yang mempunyai ilmu setingkat voodoo yang bisa menggunakan kutukan itu. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah mengapa Tappet tiba-tiba mengatakan kata-kata itu? Menjelang malam mereka duduk melingkar di atas tepung yang telah disebar. Sesuai harapan mereka sebuah jejak kaki mengarah menuju Chris lalu membawanya keluar dari halaman. Tappet yang masih tak percaya dengan hal-hal mistis langsung membidiknya namun senjatanya tak berefek sama sekali. Tim melihat Chris yang telah digiring makhluk itu menuju sebuah gudang. Eugene dan Kik pun menghampirinya. Ternyata di sanalah mayat keluarga Helwig disembunyikan. Di sana mereka juga menemukan selembar surat yang ternyata sambungan dari buku yang ditemukan. Namun lembaran itu berbahasa Afghanistan. Mereka mulai bingung karena keluarga Helwig ternyata adalah orang Afghanistan. Setelah Eugene menerjemahkannya, lembaran itu berbunyi bahwa istri Tuan telah memberi kutukan kepada orang-orang yang hanya menyaksikan kematiannya dan kematian keluarganya. Kutukan itu bernama kutukan Vetrulek sama seperti yang dikatakan oleh Tappet. Setelah itu mereka menguburkannya dengan cara muslim dan terhormat. Setelah itu mereka kembali menggali lebih dalam soal asal-muasal keluarga Helwig. Di sana tim menemukan peti yang berisi cerutu bertuliskan Arab namun sesaat kemudian arwah dari keluarga itu tiba-tiba marah lalu berupaya membunuh mereka. Di sisi lain Tappet dengan tak sadar membacakan mantra di atas lambang. Hal itu membuat para roh semakin kuat. Masing-masing dari mereka diserang dan hampir dibunuh namun bayangan putih tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa semua itu tidak nyata. Salah satu roh kemudian memegang Chris lalu menyuruhnya untuk mengingat sesuatu. Di sini Chris tiba-tiba melompat ke masa sekarang, di mana Chris mendadak terbangun di sebuah lab. Di sini Chris melihat tubuh keempat rekannya yang tidak lengkap. Ia juga melihat kedua kakinya yang telah putus. Dokter di sana pun menjelaskan bahwa sekarang ia sedang menjalani terapi otak untuk menghilangkan efek trauma setelah suatu kecelakaan besar. Dokter menyuruhnya untuk mengingat kembali misi terakhirnya yaitu misi melindungi sebuah keluarga dari ancaman. Chris pun perlahan mulai mengingatnya. Saat itu di Afghanistan, Chris berangkat dengan keempat rekannya yaitu Kik, Tappet, Buci, dan Eugene. Di sana mereka dibimbing oleh seorang informan yang membawa mereka menuju rumah seorang dokter terkemuka yaitu Dr. Helwig. Dr. Helwig adalah satu-satunya tokoh Islam yang telah lama menjadi mata-mata untuk Amerika. Helwig juga memegang bukti atas pembunuhan keempat presiden di sana yang ternyata didalangi oleh kelompok ISIS. Namun identitasnya sebagai mata-mata terungkap oleh ISIS sehingga saat ini nyawa keluarga Helwig dalam bahaya. Di halaman rumah Tuan Helwig, Tappet bertemu dengan teman putra Helwig lalu ia memberi mereka boneka.
Istri Helwig yang baik menyambut dengan ramah namun harus segera mengamankan keluarganya untuk dipindah menuju tempat yang aman. Beberapa saat kemudian informan tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa pasukan ISIS telah datang dan mengepung mereka. Karena terdesak, informan dan timnya malah meminta Dr. Helwig untuk memberikannya tempat tersembunyi. Dengan ramah Helwig pun menyuruh tim untuk bersembunyi di balik tembok, namun Chris merasa bahwa cara itu sangat licik. Seharusnya mereka melindungi keluarga itu bukan malah bersembunyi. Namun informan wajib melakukan itu demi keamanan data yang dibawa dengan berat hati. Tim pun bersembunyi di kamar keluarga. Di sana Eugene juga melihat bom yang tampaknya telah disiapkan oleh keluarganya. Tentara ISIS pun datang lalu mereka menyandera keluarga Helwig. Sementara itu mereka hanya terdiam di balik gorden dan menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh ISIS. Putranya ditenggelamkan ke wastafel sampai tewas, sementara itu Dr. Helwig sendiri dibakar hidup-hidup. Setelah itu tim pun keluar dengan kondisi telah aman, namun mereka terlambat menyelamatkan keluarga mereka. Tapet juga melihat bocah sebelumnya yang telah tewas mengenaskan. Namun ketika mereka akan pergi, istri Helwig tiba-tiba datang dengan membawa bom. Buci menangkisnya, namun ledakan itu sangat besar. Masing-masing dari mereka terluka sangat parah. Chris yang masih sempat tersadar terkejut melihat istri Helwig yang masih utuh. Ia juga mengutuk semua tim dengan kutukan Vetrulek. Kali ini satu-satunya cara untuk membuat tim tetap hidup adalah dengan melakukan simulasi otak. Perang melawan Nazi di kastil itu hanyalah simulasi otak tim untuk menjaga otak mereka akan terus berjalan. Namun Chris menjelaskan bahwa simulasi itu hampir membunuhnya, bahkan keluarga Helwig pun menerornya. Lab pun mendadak mati lalu program simulasi mendadak tak beraturan. Chris melihat ketiga temannya dalam bahaya di mana di akhir simulasi mereka diserang oleh roh jahat Helwig. Melihat itu Chris menyuruh dokter untuk mereset ulang simulasi awal di mana Chris berharap bahwa ia bisa membantu arwah keluarga Helwig di dalam simulasi nanti. Dengan penuh keyakinan dan bekal ingatannya ketika di Afghanistan, dokter pun mereset simulasi dari awal. Chris pun masuk ke dunia simulasi dan Skin pun kembali seperti ke awal film di mana Chris memasuki simulasi pada Perang Dunia II dan bertemu pria bercerutu. Lalu ia bertanya, "Apa maumu?" Yang menandakan bahwa Chris telah gagal membawa ingatannya ketika ia berada di peristiwa Afghanistan, dan jika diteruskan film pun kembali mengulang dari awal dan berakhir pada Chris yang kembali terbangun di lab. Baiklah sobat, sampai di sini video kita kali ini. Seperti biasanya, kalau sobat suka dengan video ini, kalian boleh subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.